Lanjut ke video yang kedua. Nah, di sini kita lanjut ke pembahasan mengenai proyeksi ortogonal dan perkalian silang. Nah, untuk proyeksi ortogonal, misalnya kita punya seperti ini ya. Kita perhatikan gambar ini. Di sini ada vektor W, ada vektor A, kemudian ada vektor B. Nah, ketika kita melakukan proyeksi antara vektor A ke vektor B, jadi kita tarik garis ya, lurus begini, di mana membentuk sudut siku-siku 90 derajat, kita tarik. Nah, di sini akan terbentuk vektor baru yang namanya vektor C. Nah, berapakah besar atau nilai dari vektor C? Nah, ini bisa kita hitung dengan melakukan proyeksi dari A ke B. Nah, dari rumus yang diurai di sini kita bisa dapat cara untuk mendapatkan nilai dari vektor C dari hasil proyeksi A ke B itu bisa menggunakan rumus sebagai berikut. Jadi proyeksi A ke B itu sama dengan A dot B kemudian dibagi panjang B dikuadratkan dikalikan vektor B. Nah, bagaimana caranya? Misalnya saya kasih contoh saja, kita punya angka. Jadi kita mau proyeksikan antara vektor W ke vektor V. Kita anggap saja tadi ini sama dengan A, kemudian ini B ya, untuk kasusnya pada gambar tadi. Nah, nilai W itu ada minus 2, minus 4, 3, kemudian vektor V juga ada nilainya 1, 3, minus 4. Nah, kita masukkan ke rumus ini, proyeksi dari W ke V. Berarti W dot V dibagi panjang dari V dikalikan V. Nah, ini nilai W, ini nilai V. Nah, kita kalikan saja, min 2 dikali 1, minus 2 ditambah minus 4 kali 3, minus 12, ditambah 3 kali minus 4, minus 12. Totalnya sama dengan minus 16. Nah, sekarang di bawahnya panjang V bagaimana? Panjang V itu didapat dari ini panjang V dikuadratkan ya, ingat berarti akar dari 1 pangkat 1 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah minus 4 kuadrat diakarkan kemudian dipangkatkan 2. Jadi akarnya bisa hilang, tinggal yang ini saja. 1 kali 1, 1 ditambah 3 kali 3 9, 1 tambah 9 10, 4 kali 4 16, 10 tambah 16 26. Jadi di sini 26. Jadi bisa kita tulis minus 26 per 26. Jadi tadi kemudian dikalikan dengan vektor V. Vektor V itu 1, 3, minus 4. 1, 3, minus 4. Berarti minus 26 dibagi 26 itu sama dengan minus 1. Min 1 kali 1. Min 1. Min 1 kali 3. Min 3. Min 1 kali minus 4. 4. Jadi gitu ya, maka dari sini untuk proyeksi dari W ke V kita dapat vektor baru dengan nilai minus 1, min 3, 4. Nah, ini untuk proyeksi. Kita lanjut ke perkalian cross product atau kali silang. Nah, untuk perkalian silang ini adalah perkalian yang untuk dua vektor yang berada pada ruang R3, di mana nanti hasil kali dari kedua vektor ini adalah berupa vektor yang tegak lurus terhadap kedua vektor yang dikalikan. Jadi misalnya kita punya A dan B, vektor A dan B. Nah, di sini huruf besar tapi vektornya ditandai dengan garis di atasnya ya. Nah, di sini A dan B adalah vektor yang kita kalikan dan sama-sama berada pada ruang R3. Nah, A cross B itu akan mendapatkan vektor C, di mana nanti vektor C ini adalah vektor dalam ruang R3 juga yang tegak lurus terhadap vektor A dan vektor B. Nah, sekarang bagaimana caranya mendapatkan nilai dari vektor C? Nah, misalnya kita punya A yang terdiri dari A1, A2, A3. Kemudian kita punya B yang terdiri dari B1, B2, B3. Nah, sekarang untuk mendapatkan C1, nilai C pada bagian I, jadi untuk mendapatkan C1 atau nilai C pada bagian I, itu kita dapat dengan menutup bagian ini. Kita tutup ini, berarti yang tersisa adalah A2, A3, B2, B3. Jadi A2, A3, B2, B3.
Kemudian untuk mendapatkan C2 atau C yang berada pada bagian J, itu kita tutup bagian ini. Kita tutup ini ya. Jadi ini tidak kita baca. Jadi A1, A3, B1, B3, A1, A3, B1, B3. Kemudian ini minus, karena yang tadi positif berarti ini negatif, berikutnya lagi positif. Jadi ganti-gantian. Nah, sekarang untuk yang K. Untuk yang K, mendapatkan nilai K berarti yang kita tutup ini. Jadi ada A1, A2, B1, B2. A1, A2, B1, B2. Itu ya, jadi ini sudah bisa didapat. Nah, sekarang bagaimana untuk dapatkan nilainya? Mungkin akan lebih mudah kalau kita langsung kasih contoh kasusnya ya. Nah, misalnya di sini kita punya vektor U dan V. Nilai U itu adalah 1, 2, min 2, nilai V itu 3, 0, 1. Kemudian U cross V adalah sama dengan W. Jadi W sama dengan U cross V. Kita masukkan U-nya 1, 2, min 2, kemudian V-nya 3, 0, 1. Nah, sekarang bagaimana caranya untuk mendapatkan nilai I, nilai J, dan nilai K? Kita pakai whiteboard ya. Jadi ini kita coba pakai whiteboard untuk memudahkan menjelaskan. Nah, di sini I itu kita dapat dengan menutup bagian I. Berarti kita hanya punya 2, minus 2, 0, 1. Jadi caranya dua, kemudian min 2, 0, kemudian 1. Ini untuk I ya. Jadi kita kalikan 2 dikali 1, 2, dikurangi 0 dikali minus 2, 0. Berarti hasilnya sama dengan 2. Itu untuk I. Nah, sekarang bagaimana untuk J? Kalau J kita tutup bagian J, berarti kita hanya punya 1, 3, min 2, 1. Itu kalau J. Nah, ingat J itu dia minus. Pada J itu minus, kita tulis saja di bawahnya. Pada J itu minus karena yang kedua ini kan ya, sini minus, nanti sini lagi plus. Jadi min 3 kali 1 kali 1, 1 dikurangi 3 dikali minus 2. 3 kali min 2. Nah, ini kan berarti sama dengan min, maaf kalau jelek sekali ya. Jadi 1, nah 3 kali minus 2, minus 6, min minus 6 berarti tambah 6. Itu sama dengan min 7. Nah, berarti di sini minus 7. Nah, begitu juga untuk K. Begitu juga untuk K. Jadi untuk K kita bisa tutup ya. Untuk K berarti kita hanya punya, karena positif lagi, berarti 1, 2, 3, 0. Sama dengan 1 dikali 0, 0 dikurangi 2 dikali 3, 6. Berarti minus 6K. Nah, sini kita sudah dapat minus 6K. Jadi itu. Jadi vektor yang baru, vektor W itu nilainya adalah 2, min 7, minus 6. Jadi bisa kita tulis di sini. Kalau vektor W itu sama dengan nilai bawah ya, 2, min 7, minus 6. Ini adalah nilai W yang baru. Dari sini. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi ini caranya untuk melakukan perkalian cross. Jadi kalau perkalian dot itu hasilnya berupa skalar, sedangkan perkalian cross atau kali silang itu hasilnya berupa vektor. Nah, sekarang implementasinya atau beberapa sifat yang ada pada perkalian cross. Nah, untuk perkalian cross itu berlaku sifat seperti ini. Jadi kalau ada
U cross V, kemudian hasil crossnya ini kita kalikan U dot hasil crossnya U cross V, itu akan hasilnya sama dengan 0. Begitupun sebaliknya, kalau V di dot dengan hasil cross dari U dengan V, maka hasilnya sama dengan 0. Bisa kalian coba nantinya. Nah, kemudian yang sifat yang ketiga, nah ini sifat ketiga yang bisa kita gunakan nanti diurai. Jadi U cross V, panjang dari U cross V dikuadratkan itu sama dengan panjang U kuadrat ditambah panjang dikali panjang V kuadrat dikurangi U dot V dikuadratkan. Jadi ini sifat yang ada pada perkalian cross. Nah, dari sifat ketiga tadi coba kita uraikan. Sifat ketiga itu adalah U cross panjang dari U cross V dikuadratkan sama dengan panjang U kuadrat dikalikan panjang V kuadrat dikurangi U dot V dikuadratkan. Nah, kita tahu kalau U dot V itu adalah panjang U dikali panjang V cos alfa. Jadi bisa kita masukkan rumusnya untuk menggantikan U dot V. Kita masukkan ini. Nah, dari sini bisa kita sederhanakan ya, karena ini bentuknya sama, U kuadrat dot V kuadrat, jadi ini adalah perkalian antara U dan panjang U dan panjang V. Sini ini kuadrat juga, jadi bisa kita masukkan U kuadrat dot V kuadrat dot cos kuadrat alfa. Nah, ini bisa kita keluarkan untuk U-nya. Kita keluarkan U-nya berarti di sini sama dengan 1 dikurangi cos alfa, cos kuadrat alfa. Nah, 1 min cos kuadrat alfa itu sama dengan sin kuadrat alfa. Jadi kita bisa dapat rumus pendekatan baru untuk mencari panjang dari U cross V. Jadi panjang dari U cross V itu sama dengan panjang U dot panjang V sin alfa. Ya. Jadi jangan ketukar, karena kalau kalian ketukar cos alfa itu bukan panjang dari U cross V lagi, tapi U dot V. Jadi ini rumusnya untuk menghitung. Nah, sekarang ada juga ilustrasi memanfaatkan rumus yang ketiga tadi. Jadi dari rumus yang ketiga tadi kita bisa melihat bahwa panjang U dan panjang V itu membentuk seperti ini kan. Membentuk seperti ini. Nah, ini kalau kita proyeksikan, ini hasilnya adalah jajaran genjang. Jajaran genjang. Nah, dari rumus yang tadi, luas jajaran genjang itu didapat dari rumus yang tadi, panjang U dikali panjang V sin alfa itu sama dengan panjang dari U kali V cross V. Nah, ini yang didapat dari nilai ini adalah luas jajaran genjang. Jadi kalau kita hanya mau menghitung luas segitiga atau luas separuhnya, jadi ini kita bagi dua seperti ini, maka hasilnya sama dengan setengah dari panjang U cross V. Jadi kalau ada yang soal ada 3 vektor membentuk segitiga, berapakah luas dari segitiga atau gitu ya. Nah, kalian bisa menggunakan rumus ini, setengah dari U cross V. Nah, contoh. Kita punya contoh, ini namanya vektor titik. Jadi A berada di titik 1, min 1, minus 2, kemudian B berada di titik 4, 1, 0, kemudian C 2, 3, 3, berada di R3. Nah, dengan menggunakan hasil kali silang, tentukanlah luas segitiga ABC. Nah, di sini saya buat ilustrasi. Misalnya ABC itu kita gambarkan seperti ini. Ini A, ini B, kemudian ini C. Atau ini titiknya ya, lebih ke titiknya karena ini bukan vektor posisi, tapi vektor titik. Jadi ini titik A, ini titik B, ini titik C. Anggap saja seperti itu. Nah, untuk menghitung berapa sih panjangnya ini, kemudian berapa panjangnya ini, nah kita bisa mengacu perhitungannya pada A. Misalnya kita berhimpit di A. Berarti kita harus cari tahu berapa sih panjang A ke B, gitu ya. Nah, panjang A ke B kita dapat dengan mengurangkan B ke A. Jadi, kita mau tahu kan panjangnya dari A ke B berarti titik B dikurangi titik A. 4 dikurangi 1,
3, 1 dikurangi minus 1, 2, 0 dikurangi minus 2, 2. Jadi panjang A ke B atau vektor A ke B, nah itu bisa kita dapat dari 3, 2, 2. Jadi ini sudah vektor posisi, bukan titik lagi kayak ini. Kemudian besarannya dari A ke C, gitu ya. Besarannya A ke C berarti dari C dikurangi A. 2 dikurangi 1, 1. 3 dikurangi minus 1, 4. 3 dikurangi minus 2, 5. Jadi ini adalah dari A ke C. Nah, panjangnya berapa? Ya tinggal A kuadrat ditambah 1 kuadrat ditambah 4 kuadrat ditambah 5 kuadrat diakarkan, itu panjangnya. Nah, sekarang ini adalah vektor posisinya. Jadi, dari 3 vektor titik ini kita dapat 2 vektor posisi, yaitu AB dan AC. Nah, sekarang berapa luas segitiga? Nah, untuk mendapatkan luas segitiga, ingat tadi rumusnya ya, setengah panjang dari cross 2 vektor tadi. Jadi kita harus cari dulu crossnya. AB cross AC. Kita masukkan 3, 2, 2. 1, 4, 5. Caranya kayak yang tadi yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, di sini jadi dapat vektor baru yaitu 2, 13, minus 13, 10. Nah, untuk mendapatkan luas segitiga adalah setengah dari panjangnya ini. Panjangnya ini berapa? 2 kuadrat ditambah minus 13 kuadrat ditambah 10 kuadrat. Jadi 2 kuadrat itu 4, ditambah 13 kuadrat itu 169, ditambah 10 kuadrat itu adalah 100. Diakarkan. Nah, maka luas segitiga adalah setengah dari total keseluruhan ini, jadi setengah dari akar 273. Oke, saya kira cukup sekian untuk materinya. Nanti kita bisa lihat juga sebenarnya kalau mau membandingkan bagaimana orientasinya kalau kita berhimpitnya pada sisi B. Nah, itu mau sisi B, mau sisi A, mau sisi C, hasilnya akan sama saja. Jadi di sini hasilnya juga tetap setengah dari akar 273. Oke, saya kira untuk materi mengenai vektor ini cukup sekian, tapi kalau sekedar disimak mungkin tidak akan berarti apa-apa, hanya sedikit yang kalian bisa tangkap. Jadi alangkah baiknya kalau misalnya kita coba langsung menyelesaikan beberapa contoh soal yang berkaitan dengan materi ini. Nah, di sini nanti akan saya berikan ada sekitar 5 soal yang berkaitan dengan operasi pada vektor, nanti yang bisa kalian cobakan untuk sebagai latihan. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.